Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Yang di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya anak ya. Kemarin Pak Cek udah terangkan sama kalian tentang sedikit sejarah Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita akan tambahin, ya kita akan tambah untuk lebih kita mengenal siapa Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan kenal maka kita nanti insya Allah akan ada cinta, ada sayang. Tadi dikatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau nggak kenal nggak akan sayang sama Rasulullah. Tapi kalau udah kenal maka akan sayang dan cinta kepada Rasul, melebihi kecintaan kamu pada diri kamu sendiri, melebihi kecintaanmu kepada keluarga kamu dan semua orang yang kamu sayangi. Coba lihat sahabat-sahabat Rasul, anak-anak, begitu cintanya sama Rasul, sampai-sampai kecintaannya mengalahkan cintanya pada dirinya sendiri, cintanya pada keluarganya sendiri, bahkan rela berkorban demi Rasulullah, demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa? Peperangan yang dilakukan melawan orang-orang kafir pada saat itu. Paham? Anak-anak, kita lihat judulnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Kemarin kan diterangkan bagaimana kelahirannya, ya kan, sampai diasuh oleh Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah ya. Yuk kita lihat slide-nya anak-anak di depan. Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sepertinya harus saya kasih tahu. Ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, kalian harus merespon dengan jawaban, anak-anak. Jangan diam. Bagaimana Pak responnya? Responnya kalian harus membaca salawat dengan cara Allahumma sholli alaihi. Bisa nggak dilakukan Pak Cik? Allahumma sholli alaihi. Boleh ditambah Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena kata Rasulullah, orang yang kikir, orang yang medit adalah orang yang ketika disebut namaku dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi orang yang itu bukan orang yang ketika diambil atau ditarik hartanya itu berat mengeluarkannya, ya itu orang kikir. Tapi ada yang lebih kikir. Siapa? Ketika disebut nama Nabi Muhammad kok diam saja. Tapi yang saya tahu insya Allah kalian nggak kikir, cuma kalian belum tahu saja. Maka hari ini kalian saya kasih tahu, ya. Setelah ini jangan jadi orang kikir, baca salawat kepada Nabi ketika namanya disebut. Paham ya? Ketika ada orang mengatakan Nabi Muhammad SAW, respon dengan jawaban. Aku baca salawat, Allahumma sholli alaihi. Bisa ditambahkan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Boleh tambahkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi kalau mau ditambahkan. Paham ya? Ya, saya ulangi. Nabi Muhammad SAW. Geremeng ya kan? Ayo kembali, semuanya ikuti Pak Cik. Allahumma sholli alaihi. Artinya apa Pak Allahumma sholli alaihi? Semoga Allah merahmati alaihi kepada Nabi Muhammad. Alaihi itu kepadanya. Nya siapa Nabi Muhammad? Karena nyanya kan sudah disebut namanya di Nabi Muhammad, berarti dianya Nabi Muhammad. Ya? Allahumma sholli. Semangat anak-anak. Kamu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Kalau cinta itu pasti semangat. Tidak ada orang cinta loyo. Ketemu sama yang dicintai semangat. Mau datang dari luar negeri. Kamu Allahumma sholli Muhammad. Semangat. Paling banter nek tahlilan tok, nek kondangan. Terus sama itu baru semangat. Anak-anak kita lanjut. Nabi Muhammad SAW. Setujukan. Oh, aku ini nih. Ya, semuanya keras. Allahumma sholli alaihi.
sekali lagi, Allahumma sholli alaihi. Tambahi, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tambahi lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekarang yang di rumah, buat apa diajarkan semua kalau kamu gak ada cinta sama Rasulullah? Tujuan diajarkan biar cinta. Tanya cinta itu membaca sholawat kepada Nabi. Ya, ngomong cinta tapi gak baca sholawat. Itu jenenge bujuk cintai. Yang di rumah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo anak-anak jawab yang di rumah. Allahumma sholli alaihi. Ada dulu lemes, lemes. Ayo anak-anak yang di rumah ikuti Pak C. Allahumma sholli alaihi. Tidur ya nak ya. Yang di rumah tidur dong. Kita di sini aja lah. Ya. Anak-anak kita lanjut ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu setiap nama-nama Muhammad disebut. Bahkan akan disebut terus baca itu. Kalau bisa semua waktu kita buat sholawat. Ketika kita sedang berakhir aktivitas ya kan. Anak-anak merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu masyarakat Arab dikenal dengan masa jahiliyah. Bukan jahiliyah itu bagi bodoh-bodoh. Tidak, mereka orang-orang cerdas. Mereka orang-orang hebat. Cuma mereka dikatakan jahiliyah karena jauh dari kebenaran. Itu yang disebut dengan jahiliyah, bodoh dari kebenaran, khususnya kebenaran tentang Tuhan. Mereka nggak tahu Tuhan, sehingga apapun yang dianggap sebagai sesuatu kekuatan dia jadikan Tuhan. Lihat matahari, kuat, hebat, menyinari semua. Oh itu Tuhan disembah matahari. Ya kan? Ada lagi yang menyembah api. Api itu panas, membakar, menghancurkan dan yang lainnya untuk memasak dan lainnya. Oh api itu Tuhan disembah, menyembah api, gitu ya. Nah itu yang kemudian sama Rasulullah dibimbing, diarahkan ke arah jalan yang benar. Dari tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dari akhlak yang rusak, yang jahat, yang buruk, ke akhlak yang baik. Bayangkan bagaimana akhlaknya yang jelek, yang rusak. Anak-anak mereka punya anak perempuan khusus badan. Jadi wajahnya itu memerah. Begitu aman merasa malu kalau punya anak perempuan itu lagi. Sehingga yang terjadi apa? Dikasih dua pilihan, dikubur hidup-hidup atau dibiarkan dia hidup tapi dia harus menanggung seumur hidupnya. Jadi gitu. Kalau punya anak mereka, kalau punya istrinya itu ya dibuat sembarangan aja, maka pulangnya istri-istri mereka di zaman jahiliyah kemudian ditelantarkan. Apalagi kalau haid, ya ada yang sudah haid sih, ada. Yang perempuan yang laki nggak usah tangan ya, curiga nanti saya. Yang perempuan ada yang sudah haid. Nah itu istri-istri orang jahiliyah kalau sudah haid harus mengusir dari rumahnya, dikeluarkan dari rumahnya itu. Nggak boleh masuk sini sampai bersih baru suruh balik lagi ke rumahnya. Itulah keburukan akhlak mereka. Paham ya? Kita lanjut. Nabi Muhammad melakukan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, keluar dari kelompok manusia, menyendiri. Betul apa? Ya. Di mana tempatnya? Di Gua Hiro. Gua Hiro itu tempat Rasulullah uzlah. Tempatnya di sebuah gunung namanya Jabal Nur. Ya, Jabal Nur. Di atasnya, di balik atas bukit itu ada gua. Dan kamu jangan berpikir gua di Arab sana seperti gua di Indonesia. Kalau gua di Indonesia kan ngerong kayak tulang tikus, masukkan ke dalam. Kalau gua di Arab enggak, ya hanya sekian aja lah. Sekian sampai sekian itu kan dia kelihatan. Cuma mereka bersembunyi di balik tebing, di balik Jabal Nur itu. Alhamdulillah Pak Cik pernah ke sana. Pernah naik dan pernah sholat di situ di Jabal Nur. Ya, kalian juga harus punya semangat untuk seperti saya ya. Sebagai tempat Rasulullah dulu pernah beruzlah. Ya. Nah, di sini anak-anak nanti akan Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Apa? Suratnya yang pertama diturunkan oleh Allah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu pembuka Al-Quran. Al-Falaq, jangan Al-Falaq ya. Al-Falaq itu lalu berbil Al-Falaq. Ya, Bapak kita lihat. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Jadi sering usul. Nanti yang ngirim makan siapa? Yang ngirim makan ke atas istri beliau. Dikirim ke sana. Kita mau ketemu sama manusia. Ngapain Rasulullah ke sana? Rasulullah mencari Tuhan. Naik ke atas bukit, di situ dia menyendiri mencari Tuhan. Masa orang-orang Arab jahiliyah menyembah patung-patung yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Patung itu dari diri kok disembah diri. Ya kan? Dibuat sendiri kok disembah sendiri. Mana akalnya? Mestinya yang dibuat nyembah yang membuat. Ya kan? Ini tidak dibuat sendiri, disembah sendiri. Masuk akal, kata dia mencari Tuhannya di mana? Ya Tuhannya siapa? Dengan cara berusaha. Tapi kalian jangan susah karena Tuhan kamu sudah tahu. Siapa Tuhan kalian? Sungkan, siapa Tuhan kalian? Siapa Tuhan kalian? Allahu khaliqus samawati wal ardh. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta semua yang ada, sekaligus memelihara mereka semua. Hari ini kita hidup terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalian bisa datang ke sini dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah dengan cara ayo berbuat yang baik. Ya, berbuat baik sama Allah, berbuat baik sama manusia. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Paham nanti ya. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama. Surat Al-Quran, surat Al-Alaq, surat ke-96. Jadi cara baca begini ya. IS Al-Quran surat Al-Alaq, ini surat ke-96. Apa jumlahnya? Surat yang ada di Al-Quran berapa jumlahnya? 9. Berapa sayang yang di rumah berapa? Berapa surat yang ada di dalam Al-Quran? 114. Nah, surat Al-Alaq pada posisi surat yang ke-96. Ayatnya 1 sampai 5. Pak C ingin yang membaca surat Al-Alaq yang ada di atas itu kalian semua, karena Pak C rindu suara kalian. Silakan lantunkan bacaan itu dengan sebaik-baiknya bersama, baik yang di kelas maupun yang di rumah. Kita mulai dengan a'udzubillah sebagaimana pesan Allah di dalam Al-Quran. Ya Al-Quran fasta'in billah. Kalau kalian baca Al-Quran, maka mulailah dengan berta'awudz, bermohon kepada Allah dari godaan setan yang apa bentuk redaksinya? A'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang paham. Semangat ya anak-anak belajarnya. Hari ini kalian bisa bertatap muka langsung dengan guru kalian. Biasanya kan di rumah ya. Jadi di rumah saya sambil pakai ya kan? Nanti akhir pasti minta semuanya buka sebentar aja. Berhenti. Biar kenal ya. Anak-anak mulai ya. Semuanya yang di rumah maupun di kelas. Dimulai dari hitungan ketiga dan dimulai dengan ta'awudz. Apa ta'awudz? Apa ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz. Basmalah apa basmalah? Hamdalah apa hamdalah? Alhamdulillah. Nah, itu saya nggak iso. Hauqalah apa? Apa hauqalah? Karena agama ini milik siapa? Jangan kamu bilang milik nenek moyang kamu ya. Hari ini agama ini menjadi milik kalian. Paham? Maka jaga ini dengan cinta kalian. Jangan sekedar beragama, kamu Islam, tapi kalau nilai-nilai Islam, mulai dari cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara berbuatnya, semua harus Islami. Nakal itu Islami apa buatan? Nakal itu Islami apa buatan? Saya belajar buatan
belajar itu Islami apa batin? Nah, mestinya waktu belajar harus itu Islami ya. Nakal apa bukan nakal? Nakal apa bukan nakal sisi Islami? Bukan nakal bukan Islami. Anak-anak biasakan bahasa Jawa halus selingi ya, biar kalian terbiasa melakukan itu di rumah untuk orang-orang tua kalian di sekolah ketika kalian berbahasa Jawa Kak. Ngomongin apa? Jawa sama gurunya atau orang yang lebih berusaha sopan menunjukkan akhlak dan budaya dia. Anak-anak ini saya kasih benar. Saya mondok 3 bulan. Anak sudah pakai bahasa Jawa halus itu. Biasanya nggak pernah pakai bahasa Jawa halus. Saya kaget. Gimana pondok pesantren 3 bulan bisa mendidik anak saya yang awalnya nggak pernah bosok jadi bosok itu. Luar biasa. Awalnya ya. Dan bukan hanya yang kebotan, semuanya sudah bahasa Jawa halus. Nah ini yang kita harapkan sama kalian. Ayo mulai nanti di rumah mungkin kebotan. Kalau orang mulai senang apa kebotan? Nama siapa? Latifah, Sina, ibu betul ini, cipu, mantan nopo. Kira-kira itu sebut masuk kesan. Kenapa kamu nggak ingin menyenangkan hati orang tuamu semampu ibumu masih hidup? Apa nunggu mati baru kamu mau menyenangkan? Iya, cara nih. Ayo senangkan apa yang bisa menjadi hati mereka menjadi senang. Walaupun hanya dengan kata-kata yang baik. Ya, ada ya? Yo, kita mulai dari tangan kita ya. Pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Kata-katanya bisa pakai. Ya kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wahid, isin, salah. Ya wes 1, 2, 3. Selesai. Oke, sampai berapa itu? 5 ya. Jadi ini yang diturunkan pertama kali. Oke, anak-anak, perhatikan Al-Quran itu ada tata cara membacanya. Kakak asal membaca kayak kamu belajar bahasa Indonesia. Ini budi. Dan seperti itu. Karena dalam Al-Quran itu ada yang namanya kata sulit, ada yang namanya makhorijul huruf, tata cara mengeluarkan huruf dari tempatnya. Jadi nggak asal dibaca, belajar di rumah, cari TPA terdekat sama mana, cari guru, ustadz-ustadzah yang bisa membimbing kamu untuk bisa membaca Al-Quran sebagai kitab suci kalian, ya, dengan sebagai bacaan nama kalian. Jangan lupa setiap hari, ayo minimal 5-10 ayat dibaca setiap hari. Yang kayak itu habis subuh, kayak itu habis maghrib dan sebagainya. Yang penting setiap hari harus baca Al-Quran sebagai bacaan suci, ya. Insya Allah dengan Al-Quran hidup kamu pasti dirahmati Allah. Cobalah siapa pun yang dekat dengan Al-Quran, jangankan hidupnya, sampai matinya pun terjaga. Baca sebentar ya, biar kalian semangat untuk belajar Al-Quran. Anak-anak ketika orang sudah mati, mereka tidak sadar kalau mereka mati, sampai kemudian terbuka matanya, kemudian dia melihat gelap ke tempatnya, kemudian hidupnya mulai berbau apa? Anak. Kemudian dia sadar di mana saya. Oh, ternyata saya sudah mati. Ya kan? Ternyata saya sendirian di sini. Maka ketika sudah seperti itu, semua yang ada di kubur pasti merasa ketakutan. Karena dia sendirian, gelap. Ya kan? Gelap dan sempit. Ya kan? Cuma segini aja ya sempit. Nah, di saat di tengah dia ketakutan itu, bagi pembaca Al-Quran yang sering membaca Al-Quran, nanti Al-Quran datang itu sebagai makhluk yang tampan, sebagai makhluk yang cantik berada di hadapan kamu. Apa ya? Kemudian menghibur kamu. Ya, namanya sebesar Latifah. Latifah
Latifah yang lain, misalkan mati dulu, terus mati gitu. Ya, Latifah yang lain. Dia bilang, wahai Latifah, saya adalah Al-Quran yang dulu sering kamu baca ketika di dunia. Sebentar lagi ada makhluknya Allah bernama malaikat mungkar nakir datang untuk bertanya kepada kamu. Kamu bisa takut? Saya akan bantu kamu menjawab. Makanya ini masih semangat baca Al-Quran. Ya, hanya tenanglah si mayat tadi di kuburnya, karena dia ada yang merasa melindungi, yang merasa ada yang melindungi. Benar, datang malaikat mungkar. Nah, ketika sampai di kubur, malaikat mungkar ngomong, ada orang di sini. Padahal yang mati kan satu. Hanya ditanya, kamu siapa? Saya adalah Al-Quran yang dulu sering dibaca oleh Latifah. Nah, kata-kata mahal ya, apa yang lain. Ini. Nah, silakan kamu pergi dari tempat ini karena saya menanyai si mayit ini. Dan dia bilang apa? Saya nggak mau pergi. Karena ketika dulu di dunia orang ini nggak mau pergi dari saya, hatinya selalu ada saya. Kamu siapa? Saya Al-Quran yang dulu sering dibaca. Maka ketika tugas malaikat ini merasa ada yang menghalang-halangi, kembali malaikat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memohon kepada Allah, ya Allah, ini orang yang masih saya mau tanya ada orang lain yang melindungi. Ya, siapa yang melindungi? Dia mengaku bahwa dia Al-Quran yang dulu sering dibaca oleh sendiri. Tahu apa? Sudah biarkan aja di situ. Paham ya? Hanya banyak itu dibisik masih jawaban nanti kamu. Terus ditanya sama malaikat, sampai kapan kamu nunggu ini? Si jenazah ini, si mayit ini, sampai mayit ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan kawal. Kamu hidup gak baca Al-Quran, hidup gak ada hati Al-Quran, mungkin kamu nanti ketika mati. Ya, bacanya semangat. Kami bisa baca, nanti lanjutkan bagaimana cara baca yang baik sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhorijul hurufnya. Kalau sudah bisa, tingkatkan bagaimana belajar untuk menerjemahkannya, karena itu bukan hanya bacaan, tapi ada artinya. Artinya apa Pak? Untuk menunjukkan kamu sebagai pedoman hidup kamu. Arah yang baik, arah yang benar, yang membawa kebahagiaan kalian, membawa keselamatan dan kesuksesan kalian dunia dan akhirat kalian. Nah, setelah kalian sudah bisa terjemah, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hiduplah kamu dengan bimbingan Al-Quran. Paham? Maka nanti tersenyumlah kalian ketika menghadap Allah dengan Al-Quran sampai menjumpai Allah di surga dengan Al-Quran. Gimana siap belajar Al-Quran? Yuk kita baca lagi, yang di rumah juga ikut ya sayangnya. Dengarkan cara bacanya. Bukan begini bacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan tidak harus bagus suaranya, kalau itu suara itu tidak bagus. Ya gimana lagi memang suara itu kan anugerah dari Allah. Tapi yang penting bisa benar bacanya gitu loh. Ketika ada qol-qolah ya dibaca qol-qolah. Paham ya? Contoh, itu qol-qolahnya qol-qolah apa? Subro, maka aturannya kecil. Bacanya begini. Jadi aturannya nggak bisa ditebalkan, dipisahkan aja. Nah, yang akhir ini yang huruf. Maka aturannya lebih keras. Semuanya ikut dibaca ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Perhatikan di situ khalaqal insana min 'alaq. Jadi semuanya. Insana itu bacaan apa? Bacaan apa? Nun mati ketemu sin, ifan dibacanya bahasa sama. Ifan. Insana. Ini alat pada pembacaan kita mati pemain. Kemudian kofnya karena ada posisi wakaf, ia berkolanya
Sekali lagi semuanya baca harus benar. Khalaqal insana min 'alaq. Lanjut apa Pak C? 2, 3 keras. Lanjut bagus. Lanjut. Ya, sudah. Coba lihat terjemahnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan siapa? Menciptakan siapa? Menciptakan semua alam semesta, baik yang terdekat maupun yang tak terdekat. Yang tak terlihat apa? Kecil-kecil bakteri, virus kan terlihat kan? Kalau semua kamu bisa lihat bakteri, virus bisa menghindar. Ada orang menghindar, ya kan? Ini mati-mati semua karena tidak bisa menghindar dari corona, karena tak terlihat. Ada lagi yang di bawah tanah, ada lagi yang di atas langit, makhluk Allah yang tidak terlihat, iya enggak? Itu semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian hidup akan hidup sendiri, nah? Pasti ada yang menciptakan. Ya, siapa dia? Allah. Maka kita ayo beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah dengan Al-Quranlah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Kolam itu apa sih? Kolam. Kolam itu ini loh kolam. Kamu kita ajarkan dengan perantaraan. Anak-anak menulis. Dengan menulis kamu ajarkan baca tulis. Ayo, semua nggak ada kolam, bisa nggak kamu belajar? Bisa nggak? Mau ditulis pakai apa? Pakai nggak? Guru terus kayak apa? Kayak kolam. Tidak, diketik pak. Sama saja jadi pakai kolam. Awalnya pakai kolam. Pakai apa? Nah, jadi kolam ini pakai kolam renang ya. Nanti pas kamu kena makan kolam renang. Repot. Makanya itu belajar segala sesuatu ya. Kita lanjut anak-anak. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Supaya apa? Supaya manusia mengetahui. Anak-anak Nabi Muhammad Umi itu nggak bisa baca tulis. Ya, bodoh lah. Bahkan saya ngomong bodoh. Ya, karena nggak bisa menganalisa. Nah, kalau masyarakat Nabi Muhammad pintar baca tulis, makanya akan melemahkan agama. Nah, ya, justru Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis itu memperkuat dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran memang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Nabi Muhammad pintar baca tulis, orang nggak percaya kalau ini datang dari Allah. Saya jadikan anak Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad itu pintar. Ada Nabi Muhammad ngarang gitu ya kan? Itu sendiri ya kan? Nah, karena Nabi Muhammad yang bisa baca tulis, dia menjadikan Al-Quran itu suci. Ya, suci dari tulisan Rasulullah sendiri bahkan ya. Ya? Jadi jangan dikatakan kata aja yang cara berpikirnya bodoh. Justru itu melemahkan Islam kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis ya. Ini karena Nabi Muhammad yang bisa baca tulis, itu yang menjadi kekuatan Islam untuk mengatakan bahasanya Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajarkan langsung oleh Allah lewat malaikat Jibril. Ya anak. Wahyu pertama itulah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad dipilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusan atau rasulnya. Macam boleh cerita ini ilmunya yang kamu mungkin tidak akan pernah dengar dari siapapun kecuali ilmunya sama. Saya mau tanya, siapa istrinya Nabi Muhammad? Jadi Khadijah. Khadijah itu pernah sedikit kecewa dengan Nabi Muhammad itu. Saya mau tanya, umur berapa Nabi Muhammad nikah sama Khadijah? 25. Oh, pintar, hebat yang di rumah, 25 tahun. Berarti dari umur 25 sampai umur 40 tahun. Berapa itu? Berapa tahun itu?
Dari 25 menuju 40 butuh berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun Khadijah dalam penantian Nabi Muhammad akan jadi nabi. Bayangkan penantian 15 tahun. Loh, apakah Khadijah tahu Nabi Muhammad akan jadi nabi dan rasul? Tahu. Dari mana? Dari Buhairah. Dari pendeta Nabi Muhammad akan kecil para pendeta Nasrani yang paham tentang Injil tahu kalau Nabi Muhammad akan menjadi nabi. Maka ketika usia 12 tahun kan Nabi Muhammad pernah diajak oleh kemarin kan baca cerita itu. Materi kemarin. Diajak oleh siapa? Pamannya yang bernama Abdul Muthalib, jangan Abdul Muthalib karena Abdul Muthalib wafat pada usia Nabi Muhammad 8 tahun. Kan harus kenal Nabi Muhammad. Harus itu wajib. Hanya harus. Nah, sisa umur 12 tahun diajak berdagang sama siapa? Pamannya bernama Abu. Dari mana? Negeri Syam, Palestina. Ya, dari mana? Makkah menuju Palestina. Diajak. Ketemu di tengah jalan sama seorang pendeta. Siapa namanya pendeta kemarin? Siapa namanya? Buhairah. Oh, pintar. Dan dia masalahnya terdengar kok. Ayo, udah boleh lolok. Sama siapa? Harus pintar. Boleh lemah kalian. Karena Allah mencintai hambanya yang kuat daripada hambanya yang lemah. Allah yuhibbul mu'minal qawi. Allah mencintai hambanya yang kuat dalam ilmu pengetahuannya. Ya, harus pintar kalian. Sama harus pintar. Oke, di situ kemudian si Buhairah ini melihat ada apa? Tanda-tanda penabian kepada Nabi Muhammad. Maka ketika ada tanda itu pada diri Muhammad kecil, datanglah ia ke Abu Thalib. Tanya, wahai Abu Thalib, ini anak kecil siapa? Abu Thalib bilang, ini anak saya. Apa katanya Buhairah? Oh, kalau gitu ini acara Nabi. Loh, kok bisa gitu? Ya, karena di Injil, di kitab saya Injil, itu menerangkan bahwasanya Muhammad dengan tanda-tanda kenabiannya itu di usia itu sudah tidak punya ayah. Ini punya ayah, tapi tidak nabi. Ngaku akhirnya. Kalau ngaku iya bukan saya ini bukan saya. Bawa pulang. Kenapa? Kalau ini dikatakan kenabian anak kecil ini akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak Nasrani di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka tidak menginginkan ada nabi dan rasul yang muncul dari bangsa lain kecuali bangsa Israel, bangsanya orang Yahudi dan Nasrani. Itulah kebencian mereka kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tidak terlahir dari bangsa mereka sendiri. Paham tak jelaskan ini jelas tinggi. Saya sampaikan tak dapat ini. Ya, nah, anak-anak ketika umur 25 tahun, sebelum 25 tahun kan Nabi Muhammad kerja sama Khadijah. Nah, Khadijah ini anak-anak punya intel, namanya siapa kemarin tadi sebutkan? Maisaro itu perempuan apa laki? Laki, nah. Laki. Oh, iya, kemarin udah kasih tahu Maisaro itu di Indonesia itu. Di Arab laki. Jadi intel pribadinya Khadijah. Coba perhatikan orang ini. Karena dia sudah dapat informasi dari para pendeta Nasrani. Ya, Rohid, bahasa Arab Rohid Nasrani. Bahwasanya ini suami pun ada jadi 14 tahun penantian sambil sedikit ini gitu. Tahu dia kok enggak dibujuk begitu. Nah, coba Pak Cemat terangkan sebentar ya, apa tanda-tanda kenabian yang ada sudah sebenarnya ya. Kita enggak ikut materinya kemarin. Nah, waktu Nabi Muhammad diketahui oleh pendeta itu pada saat kecil, tanda-tanda itu terlihat dari apa? Nabi Muhammad kalau berjalan selalu dinaungi oleh apa? Jadi anak kayak ada payungnya gitu. Paham ya? Sampai ini ya? Pernah nggak pasangkan jalan anak hari ada nama asisi itu kalian pernah? Pernah ya? Pasti ya. Iya, saya tadi orang sekolah, makanya kata Nabi. Waya Fikron nggak Fikron, waya kerja bertugas nggak kerja bertugas. Ya, makanya nggak jadi nabi. Makanya kalau ini jadi kasasinya Allah harus yang baik. Nah, kalau duduk di pohon, panasnya mengarah ke sana, ya mengarah ke sana menuju ke sini. Pohonnya bisa gini berkering, melindungi pohon. Nah itu
tujuan 5 tahun menikahnya Nabi dengan istrinya. Jadi seperti itu. Intinya bernama siapa tadi? Maisarah, disuruh selidiki apa kepribadian beliau ini. Ternyata beliau sangat jujur. Ternyata beliau sangat santun. Yang membuat daya tarik daripada berhijrah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jom semua. Ayo, apa yang bersama dulu? Ada connect ya, ada connect ya. Ada sinyal ya. Apa ini? Ada sinyal ya. Oke, kalau tadi disebut nama jawab itu ada connect, ada sinyal. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW terus ditanamkan terus seperti itu. Qulul aqab oleh Pak Man sallallahu alaihi wasallam Muhammadah sallallahu alaihi wasallam. Sampai baca selawat sekisan 10 balasan pahala Allah. 10 wis 100%. Untuk apa? Ikhlas gak ikhlas baca selawat diterima sama Allah. Dia kalau beramal lain butuh keikhlasan. Tapi baca selawat keliru pahala. Ikhlas gak ikhlas pahala. Ya, ini hebatnya sholat. Ya kan? Nah di situlah kemudian dia banyak dapat masukan tentang kepribadian dengan Muhammad. Makanya setiap berdagang cepat kembali ke Mekah. Malas, dagangan manis. Nah kemudian baru menggunakan tekadnya berarti ini nanti akan menjadi benar-benar calon nabi. Paham ya? Nah, pada saat umur 40 inilah puncak kebahagiaan Khadijah sebagai seorang istri karena tanda-tanda kenabian yang dia sudah tangkap dari para pendeta atau sahabat-sahabat dia inter-internya itu menjadikan semakin yakin Nabi Muhammad itu Nabi. Kenapa? Ketika pulang Nabi Muhammad dari Gua Hira itu kan minta supaya apa? Diselimuti nih, zammiluni. Selimuti saya, padahal panas terik pada hari itu minta diselimuti. Ya, siapa yang minta diselimuti? Nabi Muhammad kepada istri tercintanya yang bernama Khadijah Al-Kubra. Wah Khadijah selimuti, saya kabar minta diselimuti. Istrinya kan ingin diselimuti ya. Panas diselimuti, enggak panas ya? Seperti itu. Akhirnya apa? Khadijah senang menjadi Nabi. Siapa yang senang punya suami sukses? Apalagi suksesnya di suksesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit ya, paham ya? Kita lanjut slide berikutnya. Lihat ya, setelah bayi pertama ini Jibril tidak pulang lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus ada sinyal lagi. Memang segala sesuatu yang biasa. Karena ada cinta itu langsung anak aja mau tanya. Cinta sesuatu. Disebut nama sesuatu itu. Kira-kira apa? Langsung nyaut atau gak nyaut? Sinyalnya nyaut atau enggak? Sinyalnya kuat banget itu Pak. Begitu disebut nama. Misalkan Ratna jatuh cinta sama Roni misalnya. Ratna disebut nama Roni. Kira-kira gemeter apa enggak ini? Langsung nyaut atau enggak? Langsung gerdek atau enggak ini? Sampai sebut nama Nabi Muhammad karena ada cinta. Cinta. Kasih kemarin gerdek atau enggak? Ya. Yang anak. Yang orang disebutkan. Maka kalau cinta sama Allah itu udah bagi Rasulullah dan wajilat uluhum. Kalau cinta sama Allah, disebut nama Allah itu gemetar hatinya. Sampai gemetar ketika disebut nama Allah sampai. Kaji belum pernah jatuh cinta. Disebut jenenge kalau sudah saja dulu. Nah, sama Allah juga gitu. Sampai kalau saya nyebut nama Allah gemetar enggak ini? Ada rasa senang enggak ini ketika disebut? Berarti pada cinta. Maka disebut cinta. Maka perlu ditanamkan kecintaan kepada Allah. Perlu ditanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Apa menunjukkan hati kalian untuk menjadi orang yang baik. Karena segala sesuatu dikontrol dengan hati ini. Tidaklah kalian bisa mencintai sesuatu yang lebih cinta bersama Allah dan kemudian mencintai sesuatu yang lebih cinta bersama Rasul. Karena
selain Allah dan Rasul semuanya semu. Cintanya itu semu. Maka letakkan yang lain di dalam hati kalian. Yang ada di hati hanya Allah dan Rasulnya. Karena yang lain sering membuat kalian menderita. Yang lain yang kamu cintai suka membuat kamu menangis dan bersedih. Yang bangga. Yang bangga. Iya. Bahkan nanti suatu saat yang kamu cintai akan meninggalkan kamu. Kalau kamu akan yang duluan meninggalkan mereka. Tapi Allah dan Rasulnya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bahkan Nabi Muhammad pun sampai ada akan selalu mengingat kamu. Muhammad ini ya Allah. Coba nanti yang lain yang ada di dunia nanti Allah hari itu akan disebutkan yauma yafirul mar'u min akhihi. Saudara sama saudara Ali, anak sama ibu Ali, enggak kenal. Masing-masing menyelamatkan diri mereka. Jadi ketakutan yang namanya akhirat. Yang ingat sama kamu hanya Rasulullah. Maka nanti jangan pernah lupakan Rasulullah. Padahal ya, Muhammad kalau sudah dibangkitkan nanti di akhirat yang ditanya pertama adalah umatnya, tanya istrinya, tanya anaknya, yang tanya umatnya saking cintanya sama kalian umatnya ini. Ya, oke kita lanjut. Harus ada sinyal ya. Ya, harus ada sinyal dengan sholawat ya. Oke kita lanjut. Setelah wahyu pertama ini Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang sebuah wahyu. Dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir. Itu ayat 1 sampai 7 surat ke-74. Apa bunyinya? Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang yang berkemulut atau berselimut. Ya. Bangunlah lalu berilah peringatan. Sesungguhnya ya, takut. Bayangkan, anak kamu pernah enggak berada di tempat yang sunyi terus kemudian berlinding lagi. Berlinding kemudian badannya terasa berat. Pernah enggak? Woi, kamu berada di tempat sunyi, gelap, berlinding, berat badannya. Kira-kira gimana? Takut apa enggak? Takut sama siapa kamu? Anak-anak kalau sudah ada ini badan itu menangkap sinyalnya ada di daerah kamu. Artinya kalau sudah ada tanda itu pada diri kamu, berarti di tempat itu ada sesuatu makhluk yang tidak kasat mata. So, malaikat mungkin di malaikat itu pasti ada kasih sayang. Malaikat yang kata-kata awak mungkin angel. Tapi mudah-mudahan ada yang datang sama kalian ya. Mungkin di sini ada walinya Allah ya. Walinya Allah rajin belajar jangan malas pikon, jangan malas kerjakan tugas, jangan malas kerjakan ulang. Jadi banyak yang mengerjakan cuma 3 siswa. Padahal udah berapa hari dikirim sama Pak C. 4 hari yang lalu ya. Sampai 3 hari yang lalu yang kerjakan masih 3 hari. Ulang 3 hari ya. Itu kerjakan. Komplain marah sama Pak C. Saya udah kerjakan, kerjakan sebulan baru kan ngomong kerjakan. Masa aku disuruh setiap hari kali repot untuk lihat tim siapa yang mengerjakan, siapa mengerjakan kalian. Ya, enggak. Aktivitasnya menurun gara-gara lihat timnya terus ya. Oke, anak-anak lihat itu. Anak Nabi Muhammad juga gitu ketakutan. Tapi kita akan tidak memang suka gitu kan. Kamu didatangi setan aja, makhluk yang kurang ajar aja takut, apalagi didatangi makhluk yang mulia sekelas malaikat. Ya anak. Disuruh apa? Rasulullah disuruh apa? Sama malaikat disuruh apa? Kemudian terusnya. Dan agungkanlah Tuhanmu, disuruh mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersihkanlah pakaianmu, pakaian yang kotor sucikan. Kemudian dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Yang perbuatan keji tinggalkan semua. Kemudian janganlah engkau wahai Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, hari ini kalau orang memberi ada maksudnya enggak? Biasanya orang kalau memberi ada maksudnya enggak? Ada ya. Maka hari ini mengatakan maksud itu kecuali hanya Allah memberinya. Itu ya. Kalau kamu memberi wahai Muhammad, jangan ada maksud.
Ya, terus pokoknya memberi karena Allah, ikhlas karena Allah. Tidak perlu ada maksud. Karena hari ini banyak orang memberi karena ada maksud. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya sesuatu yang bisa mengenakkan diri pemberi. Memberi balasan kepada diri pemberi. Maka kalau diberi sesuatu sama siapapun, jangan seneng-seneng. Itu biasanya maksudnya. Ya. Pak, saya dapat sepatu dari sekolah Pak. Tinggal seneng-seneng kayak sepatu. Saya sampai mana? Saya ngomong ini saya ini. Sekolah masih semua. Kayak dari pendidik. Kayak dari mana? Padahal hari ini banyak yang berbukan dengan sepatu. Karena lebih baik beli. Ya, karena yang beli lebih baik daripada yang membeli. Dengan contoh anak-anak bahwasanya ayo kalau memberi jangan berharap imbalan. Ya boleh ikhlas. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud dan balasan lebih banyak dan karena Tuhanmu bersabar. Kamu disuruh sabar. Berat sabar itu, kemudian diucapkan berat, dipraktekkan. Yang maka kata Rasul, al-qawli orang yang bukan orang yang jago, bulat, jago tinju, jago angkat besi dan sebagainya. Tetapi orang yang kuat adalah ketika kalian diterima oleh Allah musibah, kemudian biasa sabar itulah orang kuat. Dia apa? Semuanya ditimpa sesuatu yang enak. Dia marah-marah, kemudian dia suatu saat orang hidup sama kasih sabar. Kira-kira sabar apa benar? Nah, yang disebut sabar adalah ila sunnatil ula. Ketika dapat tantangan pertama dari musibah itu, kemudian dia bertahan untuk sabar, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah dengan sesuatu yang buruk, maka itulah orang yang kuat. Paham? Kadang-kadang harus menjadi orang-orang yang kuat, yang sabar. Makanya as-sabru itu diambil dari asmaul husna sebagai penutup karena itu paling berat. Kalau kau baca sabar itu, sabar nek kira-kira jangan kocoe balas dengan kebaikan apa balas dengan kejahatan yang lebih. Nek kira-kira dijendul, kemudian masuk apa balas dijendul. Ayo, dijendul kocoe balas dijendul apa ditukar masuk kocoe sing jendul. Ayo jawab kan? Yang di rumah. Nek dijendul kocoe balas dijendul apa tukar bakso atau sate kocoe. Lho, sampeyan. Sampai jendul tukar bakso. Kira-kira isi sampai mboten sing jendul. Hah? Setelahnya berbuat baik apa berbuat jahat lagi sama kamu? Kenapa itu nggak kamu lakukan? Kalau judulnya judul mana coba? Coba judul sepertinya. Seperti apa? Seperti ayat ya. Ayat itu atau temannya dibakar kan disakiti. Balas jelek apa balas baik ya? Baunya apa? Makanya kayu mahal. Kenapa? Karena dia bernilai. Nilainya di mana? Nilainya itu. Sakit kurung. Makanya harganya murah, kadang-kadang akan didolong. Maka kalau kamu ingin punya kelas yang baik, jadi kalau ketika disakiti, dipasi, dibakar, gak harus diceritakan. Balas baik. Dan itu dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, kepada siapapun. Bahkan kepada orang kafir pada saat itu. Anak-anak cukup ya, sudah selesai menyebut dengan manfaat ya. Lebih mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kita masih duduk dulu belum selesai. Tidak ada dikatakan sebelum dunia selesai bicara. Duduk dulu. Khusus ngomong, khusus bingung sama orang asik. Boleh ya. Dulu kan selesai Pak Ceng ngomong ya. Sebelum para dimanjakan, Pak Ceng mengajarkan kamu doa yang sering dibaca Rasul ketika sudah selesai bertemu dengan Al-Qadiyah. Ya,
semuanya kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka